Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello wise people, bertemu lagi dengan kami di podcast Open Your Mind. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberikan kita beribu banyak rahmat dan nikmat sehingga kita bisa dipertemukan lagi di podcast hari ini. Sholawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga juga hari-hari teman-teman diliputi dengan kebahagiaan. Tapi ada nggak sih belakangan ini, hari-hari ini atau bulan-bulan ini teman-teman ngerasa teman-teman itu ada perasaan nggak enak, ada perasaan dimana kita tuh ngerasa diri kita tuh kayak nggak dipentingin, merasa diri kita tuh ada yang kurang gitu loh. Kita tuh serasa kayak saya tuh orang yang paling nggak beruntung deh kayaknya bulan ini. Kayaknya saya orang yang paling nggak beruntung deh di hari ini. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain kayak gitu? Kira-kira kenapa sih teman-teman bisa ngerasain hal kayak gitu? Nah, salah satu faktor teman-teman bisa ngerasain kayak gitu, memiliki perasaan gak tenang adalah ketika teman-teman itu udah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa sih seorang hamba jauh dari Rabb-nya? Nah, bisa dilihat dari keadaan sekarang. Remaja-remaja yang sekarang yang fokus akan kesibukan duniawinya tanpa memikir akhiratnya. Jangankan kepikiran akhirat, kepikiran orang tua, kepikiran saudara, kepikiran keluarga, dan kepikiran Tuhannya yang menciptakan saja aja kadang enggak. Nah, oleh karena itulah yang menimbulkan rasa ketidaktenangan dalam diri teman-teman semua. Nah, terus gimana nih cara kita biar hati kita tuh kembali tenang lagi? Yaitu ketika kita jauh dari Allah, salah satu caranya biar kita tenang adalah mendekatkan diri kepada Allah lagi. Gimana sih cara kita mendekatkan diri lagi kepada Allah? Nah, salah satunya adalah doa. Teman-teman tahu gak sih betapa sangat banyak keutamaannya ketika kita memanjatkan doa kita, memanjatkan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal positif yang akan kita dapat ketika kita meminta pertolongan kepada Allah. Contohnya kayak tadi nih teman-teman, kan hati teman-teman itu udah mulai gak enak nih. Aduh, kayaknya saya gak bisa deh ngerjain ini. Aduh, saya rasanya minggu-minggu ini kayak gak semangat deh buat sekolah. Aduh, saya kayaknya udah mulai males deh sholat ke masjid. Aduh, saya kayaknya udah males nih puasa Kamis. Nah, itu harusnya ketika kita sudah merasakan itu, kita mulai berdoa kepada Allah. Ya Allah, permudahkanlah saya dalam segala aktivitas saya. Ya Allah, ikhlaskanlah hati saya dalam segala aktivitas saya. Ketika kita sudah mencoba mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah gak segan-segan akan menjulurkan pertolongannya kepada seorang hambanya yang mau berdoa dan meminta kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ghafir ayat 60 yang berbunyi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apa kata Allah? Wa qala rabbukum, Tuhan kalian berkata. Siapa Tuhan kita? Ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, dan memanjatkanlah keinginan kalian kepadaku. Astajib lakum, maka aku akan menjawabnya, maka akan aku kabulkan. Jadi teman-teman harus yakin ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita meminta kepada Allah, teman-teman harus yakin bahwa Allah itu akan menjawab semua permintaan teman-teman. Allah akan menjawab segala doa teman-teman. Jangan sampai ada mindset dalam diri kita, percuma lah, kemarin saya udah doa minta ini tapi Allah belum kabulin. Sama aja saya minta saya bisa jadi kayak gini tapi Allah belum kabulin. Nah teman-teman, jangan sampai ada muncul dalam diri kita, dalam hati kita pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu
mengabulkan doa-doa kita dengan 3 cara. Yang pertama itu ketika kita berdoa, Allah mengabulkannya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita panjatkan kepada Allah SWT. Misalnya, ya Allah, hamba ingin hafalan hamba ini mungkin ya Allah. Maka ketika Allah memberikan hafalan yang mungkin, ya itulah balasannya. Berarti Allah mengabulkan doa kita benar-benar dengan sama dengan apa yang kita panjatkan, yang kita inginkan, yang kita doakan kepada Allah SWT. Nah, yang kedua adalah ketika Allah mengabulkan doa kita, mengabulkan permintaan kita dengan hal yang lebih baik. Jadi misalnya gini, teman-teman, ya Allah, hamba ingin yang A ya Allah. Terus tapi Allah menggantinya dengan yang B. Allah berikan yang B melalui orang lain, melalui perantara orang lain. Sesungguhnya Allah itu bukan gak ngabulin doa kita, tetapi yaitu mungkin menurut Allah, menurut kita yang A ini yang paling baik loh. Nah, sedangkan menurut Allah yang paling baik itu yang B. Oleh karena itu Allah berikan kepada kita yang B, karena bisa jadi pilihan kita yang A ini malah merusak diri kita, malah menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, menginginkan sesuatu, memanjatkan sesuatu kepada Allah, ketika ada hal yang baik yang datang kepada kita, maka bersyukurlah karena memang yang Allah berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang sesuai dengan diri kita, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya lagi gini, ya Allah, hamba pengen ya Allah, hamba tuh bisa mungkin 30 juz ya Allah, hamba pengen nih punya hafalan kayak hafiz Quran di luar ya Allah, mungkin 30 juz. Tetapi Allah belum ngabulin itu tuh saat sekarang ini. Tapi Allah terus memberikan kita nafas, Allah terus memberikan kita kesehatan. Itu adalah nikmat. Nikmat dari apa? Dari balasan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah. Karena Allah memberikan kita nafas, Allah memberikan kita kesehatan. Akhirnya apa? Akhirnya kita terus bisa berjuang menghafalkan Al-Quran itu, memungkinkan 30 juz. Pada akhirnya kita akan menemukan sisi terbaik yang Allah siapkan kepada kita. Karena ketika kita bersabar, ketika kita bertawakal, ketika kita terus meminta kepada Allah, ada hal yang baik yang akan menunggu kita di depan. Ada hal yang baik yang menunggu kita itu sukses. Ada hal yang baik di depan kita yang menunggu, oh si fulanah ini sedang berjuang, aku menunggu, aku sebagai hasil aku menunggu di sini. Nah, jadi oleh karena itu teman-teman jangan pernah ngerasa Allah tuh nggak pernah ngabulin doa teman-teman, karena sesungguhnya Allah itu mengabulkan doa teman-teman sesuai dengan apa yang teman-teman butuhin, sesuai dengan apa yang emang harus teman-teman dapat, yang terbaik buat teman-teman semua. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga ini pasti teman-teman bakal pikirnya kayak, beneran ini mah udahlah nggak ada hal yang baik yang datang kepada saya. Katanya kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang kita minta, diganti dengan yang lebih baik. Ini aja diganti yang lebih baik, enggak. Hal yang sama yang kita minta juga nggak datang. Nah, jangan gitu teman-teman, karena Allah itu mengabulkan doa dengan 3 syarat nih. Nah, yang ketiga ini adalah ketika kita meminta, kita berdoa kepada Allah, memanjatkan doa, bisa jadi Allah nggak menggantinya di dunia, tetapi Allah jadikan doa-doa kita itu sebagai ladang pahala untuk kita di akhirat kelak. Jadi sesungguhnya doa yang Allah belum kabulkan itu, doa yang kita panjatkan tetapi belum Allah kabulkan itu adalah tabungan pahala kita. Ketika kita nanti di akhirat, kita udah punya tabungan. Oh iya, ternyata pahala ini adalah hasil dari doa-doa saya terdahulu yang belum Allah kabulkan di dunia. Jadi teman-teman gak usah khawatir, oh saya belum dikabulin nih doanya di dunia ini, apa yang saya inginin belum saya dapat. Nah, justru itu ketika teman-teman belum mendapatkan hal yang baik di dunia, mungkin Allah sudah siapkan hal yang paling lebih baik, yang jauh lebih baik di akhirat kelak, yakni di surga Firdaus Allah. Oleh karena itu, teman-teman harus yakin doa teman-teman itu pasti akan diijabah oleh Allah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Nah, di sini
Allah bilang, ketika ada seorang hambaku yang bertanya, di mana Allah? Katakanlah, aku itu dekat. Nah, jadi tuh Allah itu dekat. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah itu nggak akan jauh dari kita. Allah itu pasti dekat sama kita. Jadi apapun doa yang kita inginkan, pasti Allah mudahin nggak? Contohnya misalnya gini, teman-teman nih punya bestie nih kan, biasanya teman-teman di rumah pada punya bestie nih. Ketika teman-teman punya bestie, kalau misalnya kita mau minta apa-apa, pasti dibantuin nggak? Misalnya, bantuin aku dong ngerjain ini. Pasti bestie teman-teman nggak akan dengan gampangnya bilang, enggak aku nggak mau bantuin kamu. Pasti bestie teman-teman bakal bantuin teman-teman kan. Begitu juga Allah, ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah itu pun dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Maka ketika seorang hambaku itu berdoa meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Ya seperti itu, seperti kita dengan bestie kita. Begitu juga kita dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, Allah itu seakan-akan kayak bestie kita. Kalau bestie kita aja bisa dekat dengan mudah, mengiyakan apa kata kita, bagaimana dengan Allah? Allah yang pemilik segalanya, Allah yang dapat memberikan segalanya. Maka ketika kita bertakwa kepada Allah, dekat dengan Allah, maka Allah gak akan segan-segan memberikan pertolongan kepada seorang hambanya yang bertakwa. Buktinya nih, sebagaimana kisah Nabi Zakaria. Teman-teman tahu gak sih kisah Nabi Zakaria yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Maryam? Di situ Nabi Zakaria itu tidak memiliki seorang keturunan. Karena apa? Karena Nabi Zakaria itu sudah tua, sedangkan istrinya pun mandul. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah menyerah berdoa, meminta kepada Allah, meminta dihadirkan seorang keturunan agar menjadi penerus dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tanpa lelah terus berdoa meminta kepada Allah. Maka apa endingnya? Allah mengabulkan. Allah memberikan seorang anak, memberikan seorang keturunan kepada Nabi Zakaria yang diberi nama Nabi Yahya. Begitu juga pada kisah Nabi Musa alaihi salam, ketika ia diperintahkan untuk menjadi nabi, menjadi utusan Bani Israel, beliau tidak pernah menyerah. Walaupun Bani Israel itu selalu ingkar kepada Allah, tapi Nabi Musa tidak pernah menyerah berdoa dan tidak pernah menyerah untuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau terus berdoa, beliau terus berjuang berdakwah kepada Bani Israel. Begitu juga pada kisah Nabi Ayub alaihi salam, beliau diberikan cobaan penyakit yang gak pernah dialami oleh manusia siapapun. Tapi apa? Tapi beliau terus bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disembuhkan. Maka pada akhirnya Allah mengangkat penyakitnya dan Allah muliakan dirinya. Oleh karena itu teman-teman jangan sampai nih, aku merasa doaku gak pernah dikabulin, aku merasa doaku kayak gak pernah ada jawaban dari Allah. Oleh karena itu mulai hari ini teman-teman jangan pernah merasa doa saya mah gak pernah dikabulin. Lagi pula itu kan nabi, lagi pula itu kan orang-orang soleh, ya iyalah pasti dikabulin doanya. Nah gitu teman-teman, ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki pertanyaan, ketika kita memiliki permintaan, maka berdoalah kepada Allah. Kita meminta kepada Allah, karena apapun yang kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita nggak akan pernah yang namanya ngerasain kekecewaan. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pernah berkata, aku pernah merasakan seluruh pahitnya kehidupan, tetapi rasa yang paling pahit adalah ketika berharap kepada manusia. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib aja pernah berkata kayak gitu. Jadi teman-teman jangan berharap kepada manusia. Misalnya gini, teman-teman punya bestie nih pasti. Nah, teman-teman berharap banget sama dia. Belum tentu bestie teman-teman itu memberikan sesuatu yang teman-teman suka. Tetapi kalau Allah, ketika teman-teman meminta sesuatu yang pengen bikin teman-teman tuh bahagia, pasti Allah akan memberikan kebahagiaan itu juga. Jadi teman-teman juga ketika berdoa, ketika meminta pertolongan kepada Allah, itu datangnya jangan cuma dari keinginan saja, ketika butuh aja, tetapi teman-teman meminta itu ketika benar-benar teman-teman itu meminta dari hati dan
dan pikiran teman-teman bahwa teman-teman ini adalah seorang makhluk yang memiliki Sang Kholik, yang memiliki pencipta. Ketika teman-teman butuh, teman-teman memintanya hanya kepada Sang Robi. Oleh karena itu teman-teman, ketika teman-teman ngerasa, saya udah mulai capek nih, saya udah mulai putus asa nih, saya udah merasa diri saya kayaknya udah gak ada apa-apanya deh. Nah teman-teman, ingat Allah itu dekat, Allah itu bakal membuat hambanya itu bahagia. Allah itu gak akan membuat kecewa seorang hambanya. Maka teman-teman, mulai sekarang kalau misalnya teman-teman udah ngerasa kayak gitu, dekati Allah, ingat terus Allah. Jangan sampai kita terputus dari rahmat Allah SWT. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.